Tutupan retail modern tidak hanya terjadi pada toko fisik namun juga bahkan menjangkau toko online alias e-commerce. Tutupnya retail modern seakan paradoks dengan kondisi perekonomian nasional yang perlahan mulai pulih dari pandemi COVID-19. Faktor apa yang membuat retail modern seakan berguguran? Bagaimana pula tren bisnis retail modern ke depan? Saya akan membahasnya langsung bersama dengan konsultan bisnis sekaligus managing partner investor Yuswo Hadi. Selamat siang Pak Yuswo. Halo Marvin, selamat siang Selamat teman-teman. siang. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Pak Yuswo, ini mengapa ya industri retail seakan belum pulih padahal status PPKM sudah dicabut dan semestinya perekonomian sudah mulai berjalan dan berputar? Ya, mungkin kita perlu lihat di makronya ya, nggak lihat dari apakah Transmart tutup, kemudian JDID tutup gitu ya. Karena ini menarik ya, di fisiknya pada berguguran, tetapi juga yang di commerce-nya juga berguguran gitu ya. Kalau kita asumsi bahwa ketika katakanlah semua customer to go digital, mestinya GDID-nya justru growth gitu ya. Artinya fisiknya tutup tetapi e-commerce-nya tumbuh gitu ya. Tetapi ini kok enggak gitu ya. Jadi di commerce-nya juga berguguran, di fisiknya juga berguguran. Saya kira ini masalah strategi ya, masalah bisnis model ya, masalah bahwa memang ada perubahan yang mendasar sebelum pandemi, kemudian selama pandemi, dan kemudian sekarang setelah pandemi, Marvin ya. Jadi artinya ada bisnis model yang sesuai dia akan survive ya, tetapi bisnis model yang dia nggak sesuai dia akan tumbang ya. Misalnya di commerce di satu sisi JDID tutup, tetapi di perusahaan lain ya, Topet, Shopee dan lain-lain juga bisa tumbuh. Sebaliknya katakanlah mall, Transmart tutup, tetapi kita lihat Kokas atau Grand Indonesia ya, atau Mall Kelapa Gading bisa survive bahkan tumbuh rame luar biasa. Jadi ini masalah fit antara perubahan pasar dengan strategi perusahaan atau bisnis model perusahaan. Kira-kira mungkin seperti itu, Marvin. Oke, jadi di setiap sektornya itu bisa dikatakan ada persaingan dan bahkan ada yang kalah saing, kemudian ada yang tumbang satu persatu begitu ya. Kalau kita coba rincikan satu persatu mungkin ya Pak Yuswo ya, mungkin dalam satu hal adalah retail modern begitu. Kemudian kedua adalah e-commerce. Sebenarnya faktor apa kalau kita bicara soal retail modern dulu yang membuat mereka itu akhirnya berguguran? Apakah karena kurang inovasi kah atau seperti apa faktor yang akhirnya membuat mereka satu persatu tumbang? Ya, jadi kalau kita lihat di fisik ya, di retail modern fisik, ada pergeseran yang mendasar di retail ya, bahwa mereka customer itu pada waktu pandemi dia go digital, tetapi kemudian sekarang sudah balik lagi, tetapi peran atau fungsi dari retail modern itu mulai bergeser gitu ya. Jadi orang ke mall itu bukan hanya untuk belanja, tetapi juga untuk experience ya, untuk mendapatkan pengalaman. Makanya kenapa sekarang justru mall-mall itu bergeser ya, terutama saya lihat di lantai 1 yang awalnya banyak lebih ke fashion, tapi kemudian ke kulineri misalnya atau ke entertainment gitu ya, karena orang ke mall itu lebih untuk mencari experience ketimbang goods gitu. Itu di sektor yang fisiknya gitu. Terus juga faktor kenapa misalnya Indomaret, Alfamart itu tetap growing gitu ya. Betul. Karena faktor-faktor proximity. Jadi kalau misalnya saya bisa deket ya, nggak perlu di luar, di tengah kota ya, di downtown, bisa di pinggiran 5 menit nyampe, saya beli barang-barang yang sifatnya cepat habis gitu, itu lebih kepada proximity. Jadi channel-channel atau retail-retail yang deket gitu. Jadi channel mall yang ada di tengah kota yang butuh waktu setengah jam, 1 jam, itu dia akan lebih milih yang pinggir-pinggir, tapi yang dekat ya, tetapi untuk certain produk gitu. Nah, celakanya yang untuk yang katakanlah fashion yang harusnya di mall, yang di tengah kota, dia akan cenderung ke commerce misalnya. Ya, ini item by item beda-beda, customer by customer beda-beda, tetapi case-nya kira-kira begitu ya. Yang survive itu karena faktor proximity pengaruh. Kemudian kalau yang di tengah bisa sukses karena faktor experience, dia lebih offering experience ketimbang goods gitu. Itu kalau yang di digital. Oke, kalau yang e-commerce itu kenapa itu kemudian bahkan ada yang berguguran? Strategi atau bagaimana itu? Kalau e-commerce saya mempercayai bahwa sekarang ini equilibrium dari physical ke digital itu masih berjalan. Jadi menurut saya digital itu masih punya room pertumbuhan yang besar. Ya, jadi sekarang ini customer go digital itu masih belum full. Jadi potensi growth-nya masih tinggi. Artinya apa? Artinya e-commerce itu masih akan tumbuh. Ya, karena konsumen sedang
kenceng-kencengnya di drive oleh pandemi untuk bergeser ke apa namanya, ke commerce ya, e-commerce ya. Tetapi kenapa JDID tumbang gitu ya? Ini saya kira masalah strategi, karena pertama adalah late entrant ya, dia itu termasuk terlambat ya di 2015, sementara Topet dan yang lain-lain itu di 2009 2010 ya. Tetapi Shopee juga late entrant sebenarnya, tetapi sekali lagi masalahnya adalah mengenai komitmen apa owner ya, komitmen dari perusahaan. Kalau Shopee itu menurut saya total football ya, jadi bakar duitnya itu luar biasa gitu, betul-betul dia masuk ke Indonesia dengan total football, dengan resources yang luar biasa. Sementara JDID menurut saya agak tanggung gitu ya. Pertama dia masuknya agak terlambat, kemudian juga quote and quote bakar duitnya kurang kenceng ya, karena kalau di e-commerce ya, first entrant itu kunci, Mas Marvin. Oke. Jadi siapa yang bisa mendapatkan apa namanya mind share pertama ya, disukai oleh customer pertama ya, dalam hal ini adalah antara Topet, Bukalapak dan Shopee ya, atau Lazada, itu penting gitu. Makanya begitu dia datangnya terlambat dan kemudian nggak cepat untuk mendapatkan top of mind ya, mendapatkan awareness yang tinggi, maka dia akan cepat tersingkir gitu. Jadi polanya kalau di e-commerce itu winner takes all ya. Jadi 3 pemenang atau 4 pemenang pertama itu akan, yang lainnya langsung hangus gitu ya, akan mengumpul di beberapa pemain utama gitu. Iya, challenging memang ya. Tapi kembali kepada retail modern begitu ya. Berarti artinya kita melihat ada perubahan behavior masyarakat juga berarti Pak Yuswo ya, kalau kita lihat ya. Baik itu masyarakat yang mungkin kelas menengah ke bawah, bahkan menengah ke atas, lebih suka berbelanja di tempat yang proximity-nya lebih dekat dengan tempat mereka. Ya, jadi ada beberapa alternatif tadi. Jadi ini sekali lagi untuk certain produk ya. Jadi kalau produk-produk yang sifatnya kebutuhan sehari-hari, groceries, itu akan cenderung ke proximity, itu penting ya. Artinya channel-channel yang mendekati customer. Dalam hal ini kalau di Indonesia itu Alfamart dan Indomaret itu menguasai dengan channel yang 20.000, 18.000 channel ya. Terus kemudian ada perubahan customer yang go digital tadi ya. Jadi ini pasar itu terfragmen, terpecah ya. Yang konsumen modern dia akan ke Topet dan Bukalapak dan seterusnya. Ini yang modern, yang go digital. Tapi itu pun untuk item-item tertentu, groceries masih belum gitu ya. Nah, sementara yang tradisional itu masih ya, pasar tradisional itu masih tetap ramai. Ya, jadi sektor tradisional itu masih justru resilient di tengah pandemi itu, karena customer tradisional tetap ke situ. Nah, yang tanggung-tanggung ini ya, yang banyak berguguran karena konsepnya tidak clear ya, apakah proximity, apakah convenient di digital, atau tadi tradisional tadi, menarget segmen tradisional. Jadi dia bisnis modelnya belum fit dengan pergeseran customer karena faktor pandemi dan digitalisasi tadi. Itu Marvin. Kalau kita ngomong konsep, berarti kita ngomong juga soal inovasi begitu Pak Yuswo. Kalau menurut Anda, inovasi apa yang harus dilakukan para retail modern? Kalau kita melihat sendiri yang tutup saja, bahkan wahana dihadirkan loh di dalam supermarket begitu ya. Kemudian inovasi apa lagi harus dibuat agar bisa menarik para customer dan ujungnya ya agar mereka bisa survive? Yang pertama yang ini ya, yang mall ya, yang konsep retail modern. Itu tadi pergeseran besar yang terjadi adalah konsumen bergeser dari beli goods menjadi beli experience. Makanya memang kalau kita lihat mall GI misalnya, atau PIM, atau PI, atau Mall Kelapa Gading, mereka selalu berinovasi bagaimana mall ini menjadi kayak oasis bagi orang yang konsumen urban yang sudah capek dengan digital. Karena tiap saat itu Zoom meeting ya. Kita belajar pakai Zoom, kita meeting pakai Zoom ya, kita ke dokter pakai Zoom ya, pakai digital, sudah penuh, sudah muak dengan digital. Maka tiap seminggu sekali itu nyari oasisnya itu physical, itu di mall gitu. Makanya orang ke mall lebih kepada untuk cari experience. Itu di retail modern yang fisik. Kemudian di commerce bukannya juga tanpa inovasi, karena salah satu penyebab JDID dan beberapa commerce itu bertumbangan adalah salah satunya lah inovasi dari sisi user experience. Sekarang ini misalnya ya, social commerce itu lagi growing. Jadi orang jualan sekarang via TikTok ya, via IG gitu. Itu bisa mendisrupt
orang belanja di Topet atau di Shopee gitu ya. Sekali lagi karena kalau di TikTok misalnya itu begitu live ya, begitu experience-nya dapat, dan kemudian dari mulai kita interest sampai kemudian kita transaksi mau bayar itu cepat sekali gitu. Dan komunitas sifatnya, sehingga ini bisa jadi nanti juga bisa mendisrupt commerce yang sifatnya pasif kayak Topet atau kayak Shopee gitu. Jadi social commerce juga menjadi inovasi baru yang bisa jadi akan mendisrupt e-commerce yang lama gitu. Jadi ini semua bersaing ya dengan inovasi masing-masing, dan siapa yang relevan dengan perubahan konsumen dia akan bisa terus, yang nggak relevan ya akan berguguran seperti yang terjadi pada JDID dan Transmart gitu. Sejumlah pihak tuh menilai bahwa saat ini juga e-commerce harus memanjakan tanda kutip kemageran dari penggunanya, begitu ya. Artinya semakin cepat sampai, bebas ongkir, diskon tanggal cantik itu menjadi strategi mereka. Tapi apakah strategi dari e-commerce yang seperti itu akan long lasting menurut Anda? Semua nggak ada long lasting, makanya ini dunia digital ini luar biasa. Sekarang kita dengar misalnya Google pun jadi takut dengan ChatGPT misalnya ya. Ketika kita selama ini kita cari informasi itu dapat sekian jawaban, tetapi sekarang dengan ChatGPT itu kita bisa dapat secara customize, langsung jawaban kita itu langsung satu aja. Itu membahayakan bagi Google. Google yang demikian raksasa, demikian powerful aja bisa ditumbangkan oleh innovator berikutnya, apalagi ini commerce misalnya yang sudah berusia 20 tahun ya, sudah cukup lama dan banyak sekali inovasi-inovasi yang muncul. Sekarang saya kira tantangan terbesar bagi e-commerce adalah social commerce ya, di mana pedagang atau entrepreneur perorangan itu bisa menjual dagangannya dengan berbasis community dan kemudian bisa live dan bisa menghasilkan kecepatan dari mulai transaksi sampai kemudian dapat barangnya sampai dikirim itu demikian demikian powerful ketimbang yang commerce tradisional gitu ya. Jadi di fisik pun juga begitu. Jadi nanti inovasi misalnya kalau di fisik ada konsep misalnya M-Block ya. M-Block itu konsep ruang terbuka, kemudian lebih ke lokal juga gitu. Itu experience yang berbeda dengan di mall gitu ya. Bisa jadi ini masih diuji nih, apakah M-Block ini akan survive misalnya. Nanti akan banyak sekali inovasi-inovasi lain yang kemudian yang nggak relevan dengan perubahan pasar, dia akan tumbang dengan sendirinya. Jadi ini masalah fit dengan market ya, adaptasi dengan market. Jadi kalau menurut Pak Yuswo, apakah industri retail ini masih prospektif di masa depan? Sangat ya. Jadi teman-teman, ini kalau marketnya akan tetap tumbuh, apalagi sekarang kita sudah PPKM sudah lewat, artinya kita akan keluar rumah lagi, akan belanja lagi. Karena belanja itu ada faktor, kalau kita ketemu langsung produknya, ada namanya impulse buying. Jadi kalau kita nggak ketemu barangnya, nggak ketemu SPG-nya, nggak muncul minat untuk beli, tapi begitu ketemu langsung muncul. Dari awalnya nggak ada keinginan beli itu ya, jadi akan men-trigger demand gitu. Nah, dengan PPKM ini demand itu akan makin naik gitu ya. Dan saya kira baik di fisik maupun di commerce, retail ini akan tumbuh ya. Tetapi masalahnya siapa yang mau ngambil pertumbuhan ini? Siapa yang fit dengan market dia akan bisa ngambil, siapa yang nggak fit dia akan keluar dari arena pertandingan gitu. Oke. Kalau menurut Pak Yuswo, banyakkah investor yang masih melirik bahwa potensi industri retail yang saat ini mungkin tutup akan kembali dihidupkan kembali itu ada suatu hal yang bagus? Atau lebih banyak yang kemudian, yaudah saya switching aja deh untuk memainkan dalam segi e-commerce atau social commerce? Nah, nanti akan seleksi alam akan menentukan. Makanya nanti dari sisi investor dia akan lihat mana-mana pemain-pemain yang punya fondasi bisnis model yang kuat, dia akan pilih. Ya, mana-mana yang kelihatannya rapuh gitu, atau mungkin berkonsep lama tapi tidak bisa cepat bertransformasi sehingga model bisnisnya kurang bagus, dia akan nggak pilih gitu. Jadi ini adalah masalah kalau evolusi Darwin itu siapa yang fit ya, dengan lingkungannya, dengan perubahannya, dia akan bisa terus dan akan tumbuh dan akan dipilih oleh investor. Tetapi kalau investor kan juri aja enak kan, dilihat dari atas gitu, dari helikopter gitu, mana-mana yang bagus dia pilih.
mana-mana yang enggak gitu ya. Nah, siapa yang menentukan bagus atau enggak adalah masing-masing pemain gitu ya. Jadi nanti dengan munculnya teknologi, dengan munculnya inovasi ya, maka kemudian akan struggling semua untuk bisa yang menjadi nomor satu atau menguasai pasar, dan siapa yang nomor dua, nomor tiga, dan nanti tinggal investor akan milih mana yang terkuat dari berbagai pemain tersebut. Baik, kita akan lihat juga bagaimana tentunya inovasi yang kita nantikan juga muncul dari para pemain ini ya, dan semoga juga tidak kemudian tengah jalan patah arang begitu melihat situasi saat ini, tapi harus bisa lebih berinovasi lebih di sini. Terima kasih konsultan bisnis sekaligus managing partner investor Yuswo Hadi sudah bergabung bersama kami. Pak Yuswo, terima kasih. Terima kasih, sehat selalu.